Di hadapan kru Frankie Family, Sanji dan Sogeking menceritakan apa yang terjadi di Puffing Tom. Tiba-tiba Rocketman muncul di belakang mereka. Sementara itu, di Enies Lobby, Spandam beserta dengan anggota CP9 yang lain, yakni Jabra, Fukuro, dan Kumadori, sedang menunggu kedatangan Lucci dan Robin. Sedangkan di Rocketman, ketika orang-orang tengah bersiap untuk bertarung di Enies Lobby, Luffy dan Chopper terpesona dengan Sogeking, yang mengaku sebagai teman Usopp. Sanji kemudian bercerita tentang trauma Robin, termasuk tentang Buster Call, kehancuran Ohara, dan rencana CP9 untuk menembakkan Buster Call kepada kru topi jerami bila Robin melarikan diri. Namun Luffy tidak peduli, karena seorang kapten tidak akan meninggalkan krunya, apalagi bila kru tersebut rela mengorbankan nyawa untuknya. Sesaat kemudian, Kokoro mengabarkan bahwa mereka telah sampai di Enies Lobby. Saat Pauli dan Zambai hendak berangkat untuk membuka jalan bagi kru topi jerami, mereka menyadari bahwa Luffy telah lebih dulu melemparkan dirinya ke Enies Lobby dan mulai menghajar setiap marinir yang ditemuinya guna menyelamatkan Robin. Sedangkan kru topi jerami yang lain sepertinya sudah terbiasa dengan kelakuan kaptennya itu. Spandam mendapatkan laporan bahwa Enies Lobby diserang oleh 2 ekor Yagara raksasa yang telah berhasil melompati pagar pelindung Enies Lobby. Namun saat Spandam bertanya lebih detail tentang kejadian itu, marinir tersebut telah ditembak oleh kru Frankie. Pada saat yang sama, Luffy kembali berhadapan dengan marinir penjaga gerbang kedua. Luffy kemudian menggunakan Gum-Gum Ally Robot untuk melawan mereka, dan dengan mudah melewati mereka dengan melemparkan dirinya ke atap gerbang kedua. Di gerbang pertama, Pauli, Zambai, dan kru yang lain memulai misi mereka membuka jalan untuk memudahkan kru topi jerami menyelamatkan Robin dan Frankie. Setelah berhasil membuka gerbang pertama, kru Frankie lanjut menuju gerbang selanjutnya. Namun di gerbang kedua, mereka disambut oleh 2 raksasa, yakni Oimo dan Kashi, yang berhasil mengalahkan para Kairiki Destroyer kru Frankie. Sementara itu di Rocketman, Kokoro mengatakan bahwa mereka akan segera memasuki Enies Lobby dengan Zoro dan Yokozuna berada di atas kereta laut itu. Sedangkan di pusat kota, Luffy mendapatkan dirinya dikepung oleh puluhan ribu marinir. Di tempat lain, Robin tiba-tiba berhenti dari perjalanannya. Ia seperti merasakan kehadiran kru topi jerami di Enies Lobby. Di gerbang kedua, kru Frankie akhirnya menyerang Oimo dan Kashi. Namun kedua raksasa itu dengan mudah mengalahkan mereka. Tiba-tiba rombongan Pauli dan Zambai datang dengan mengendarai Sodom dan Gomorrah. Zambai yang melihat Kairiki Destroyer telah dikalahkan, menyuruh Mozu dan Kiwi untuk menyerang kaki Kashi. Melihat Kashi kehilangan keseimbangannya, Pauli dengan sigap mengikatnya, sedangkan Lulu dan Tilestone segera memakunya. Di pusat pulau, seorang agen kembali melapor kepada Spandam tentang kondisi di Enies Lobby. Saat Spandam bertanya berapa jumlah marinir yang menjadi korban, agen tersebut hendak mengatakan 500, namun ia terkena serangan Luffy ketika ia baru mengatakan 5. Spandam yang mendengar hanya 5 korban menjadi tidak khawatir. Tidak lama kemudian, Lucci, Kaku, Bluno, dan Khalifa datang dan melaporkan keberhasilan mereka. Spandam lantas berniat untuk memberikan mereka hadiah. Di Rocketman, Kokoro berteriak kepada Zoro untuk bersiap memotong pagar Enies Lobby, sementara Luffy terus menghajar para marinir dalam rangka menyelamatkan Robin. Sedangkan di gerbang kedua, Pauli, Zambai, dan kru yang lain bersiap untuk menyerang Oimo. Pada saat yang sama, Robin dan Frankie kini telah memasuki ruangan Spandam. Frankie segera menerkam kepala Spandam begitu ia melihatnya. Spandam lalu meminta Kumadori untuk menolongnya. Akan tetapi serangan Kumadori membuat Spandam terlempar ke Denden Mushi. Sedangkan di pusat pulau, Luffy berlari menuju gedung peradilan yang dikepalai oleh Baskerville, sesosok pria berkepala 3. Mendengar Enies Lobby diserang, Baskerville lalu memerintahkan 100 watchdog untuk menghentikannya. Di gerbang kedua, kerjasama antara kru Pauli, kru Frankie beserta Sodom dan Gomorrah kembali berhasil mengalahkan Oimo dan membuka gerbang kedua. Sementara itu, para marinir menutup kembali gerbang utama saat mereka melihat Rocketman melaju ke arah Enies Lobby. Melihat gerbang ditutup, Zoro menyuruh Yokozuna untuk mendorong pagar Enies Lobby dan menjadikannya sebagai lonjakan Rocketman untuk memasuki pulau itu. Di gerbang kedua, Pauli tiba-tiba diserang oleh seorang watchdog, sedangkan Oimo mulai bangkit dari pingsannya. Namun, sebelum Oimo dapat menyerang Pauli dan kru Frankie, Rocketman datang menghujam punggungnya, membuatnya kembali pingsan. Saat marinir berniat memeriksa Rocketman, Zoro dan Sanji muncul dan menyerang mereka. Akan tetapi di pusat pulau, Luffy tengah terpojokkan ke ujung tebing air mancur oleh para marinir. Melihat gedung peradilan di kejauhan,
Luffy menyadari bahwa ia telah tersesat. Tanpa memperdulikan ratusan peluru yang ditembakkan ke arahnya, Luffy lalu berlari ke arah gedung tersebut. Di gerbang kedua, saat para marinir hendak menembaki Zoro dan Sanji, Kokoro muncul dari Rocketman dan mengatakan bahwa dia adalah Sandra Topi Jerami. Nami lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan membuat awan hitam yang mulai menyambar semua marinir di sana. Selesai menghabisi para marinir, kru Topi Jerami lantas mulai mencari Luffy dengan mengikuti suara pertempuran. Akan tetapi di tengah jalan mereka dikepung oleh gerombolan Watchdog dan para marinir. Beruntung Pauli dan Zambai datang dengan mengendarai Sodom dan Gomorrah. Pauli lalu menarik mereka semua ke atas Sodom. Namun tidak ada yang menyadari jika Sogeking tertinggal di belakang. Melihat para Watchdog terus mengikuti mereka, Pauli lalu memberikan kemudi Sodom kepada Sanji. Sedangkan Pauli, Lulu dan Tailstone memutuskan untuk menghadapi para Watchdog itu. Di markas CP9, Spandam mengungkapkan keinginannya untuk membangkitkan senjata kuno kepada Franky dan Robin. Namun, ketika Robin bertanya, mengapa Aokiji mempercayakan Buster Call Denden Mushi kepadanya, Spandam langsung memukul Robin. Spandam memberitahu Robin bahwa kru Topi Jerami berada di Enies Lobby untuk menyelamatkannya. Namun Spandam yakin dapat menangkap mereka dan menjebloskan mereka di Impel Down. Mendengar itu, Robin mengingatkan Spandam tentang perjanjian mereka. Namun Spandam mengatakan bahwa perjanjian itu hanya berlaku di Water 7 dan tidak di Enies Lobby. Pada saat yang sama, Bluno melihat gagang penemira Denden Mushi sudah tidak pada tempatnya. Di pusat kota, Sodom dan Gomorrah mulai menabrak semua marinir yang mencoba untuk menghalangi jalan mereka. Akan tetapi, di atas Sodom, kru Topi Jerami akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan Sogeking. Sedangkan Luffy akhirnya merasa kesal karena terus-menerus diganggu marinir. Ia lalu menggunakan gam-gam roketnya untuk melemparkan dirinya ke gedung peradilan. Di gerbang kedua, Pauli dan para shipwright lainnya terus berjuang melawan para Watchdog. Walaupun mereka terlihat sudah kelelahan. Sementara itu di atap gedung peradilan, Luffy terlihat memandang markas CP9, gedung terakhir di Enies Lobby, tempat Robin dan Franky ditahan. Namun tiba-tiba Bluno muncul di hadapan Luffy menggunakan kemampuan buah iblisnya. Ternyata dugaan Bluno benar, dan kini ia bermaksud untuk menangkap Luffy. Sogeking ternyata terjatuh di atas kepala Oimo. Saat Sogeking hendak bergabung dengan Pauli dan para shipwright, Sogeking menyadari Oimo sedang menangis. Oimo kemudian menceritakan bahwa 50 tahun yang lalu, kedua kapten mereka yang sedang berduel di Little Garden ditangkap oleh marinir. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah bekerja untuk marinir selama 100 tahun menjaga Enies Lobby. Namun kegagalannya ini membuat mereka tidak akan dapat bertemu dengan kedua kaptennya itu. Mendengar itu, Sogeking berkata bahwa Oimo telah dibohongi. Ia lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Brogy dan Dory. Kembali ke pusat kota, sebuah peluru mortar tiba-tiba mengenai Sodom, membuatnya terluka. Zambai kemudian menyuruh Zoro dan yang lainnya untuk segera pindah ke Gomorrah. Dengan Sodom terjatuh tidak lama setelahnya. Sedangkan di atas atap gedung peradilan, Luffy menyerang Bluno yang mencoba menyuruhnya untuk menyerah. Namun tanpa disangka, serangan Luffy berhasil melukai Bluno. Meskipun ia telah memakai Iron Body-nya. Dan serangan kedua Luffy kembali berhasil mengenai Bluno sehingga membuatnya terlempar. Luffy lalu mengatakan bahwa persetan dengan World Government, ia datang hanya karena ingin menjemput kembali krunya. Di atas Gomorrah, Nami mendapatkan telepon dari Kokoro yang memberitahu tentang jembatan Enies Lobby. Kokoro menjelaskan bagaimana cara mengaktifkannya, yakni dengan mengakses tombol yang berada di menara kiri dan kanan gedung peradilan. Selain itu, Chimney memberitahu Nami kalau dia melihat Luffy di atas atap gedung peradilan. Namun tiba-tiba, 3 bola besi berantai menyerang Gomorrah dan langsung menumbangkannya. Di gerbang kedua, Pauli tampak mulai kewalahan menghadapi para marinir. Namun tidak lama kemudian, Oimo dan Kashi muncul di hadapannya. Dengan Sogeking berdiri di bahu Kashi, kedua raksasa itu lalu berbalik menyerang para marinir. Sementara itu, di markas CP9, terlihat Kaku dan Khalifa sedang memakan buah iblis. Sedangkan di atas gedung peradilan, Luffy dan Bluno meneruskan pertarungan mereka. Setelah saling beradu jurus, Bluno lalu menggunakan buah iblisnya untuk menangkap Luffy. Saat Bluno berhasil mendapatkan Luffy, ia lalu menyerangnya dengan Tempest Kick-nya. Di pusat pulau, kru Topi Jerami dan kru Franky hendak meninggalkan Gomorrah. Namun Chopper melarang mereka. Karena Gomorrah berkata kepadanya bahwa dia akan terus mengantarkan kru Topi Jerami yang ditandai dengan kebangkitan Gomorrah dari pingsannya.
Gomora terus menerobos jalan dengan membabi buta sampai akhirnya berdiri sebuah bangunan yang menghalangi jalannya. Zoro dan Sanji segera menghancurkan bangunan tersebut. Ternyata di balik bangunan itu berdiri gedung peradilan dengan Gomora tersungkur tepat di depan gerbang. Zambai lalu membagi kru Franky dengan Mozu dan Kiwi bertugas untuk mengaktifkan jembatan. Sedangkan Zambai membantu kru topi jerami. Ketika Zambai melihat para marinir mulai berdatangan, Zoro dengan mudah memotong gerbang peradilan. Sementara itu di markas CP9, seorang agen mendatangi Spandam mengatakan bahwa ada pesan penting untuknya. Spandam lalu menemui Robin dan Franky dan berkata kepada Robin bahwa dia ingin melihat reaksi Robin saat mengetahui bahwa kru topi jerami telah ditangkap. Namun ketika Spandam mulai mendengarkan laporan, wajah Spandam berubah syok mengetahui bahwa kru topi jerami telah berada di gedung peradilan, serta Oimo dan Kashi yang membelot. Sedangkan di atas atap peradilan, setelah berhasil menghindar dari Tempest Kick Bluno, Luffy memasang kuda-kuda, di mana ia lalu memompa darahnya, laksana menggunakan doping darah. Luffy kemudian menyebutnya dengan nama Gear 2. Spandam bertanya kepada Baskerville tentang keadaan di peradilan, dan Baskerville memberitahu bahwa kru topi jerami sudah ada di hadapannya. Zambai lalu menyuruh kru topi jerami untuk segera ke atap menemui Luffy. Sedangkan mereka dan Yokozuna akan menghadapi Baskerville dan menjaga gerbang agar tidak dimasuki oleh para marinir. Sementara itu, Luffy yang kini telah mengakses kemampuan Gear 2-nya, mulai menyerang Bluno dengan kecepatan yang luar biasa, membuatnya kewalahan. Luffy kemudian mengeluarkan jurus Gam-Gam Jet Bazooka, yang dicoba ditahan oleh Bluno dengan Iron Body Strength-nya. Namun, kecepatan dan kekuatan Gear 2 Luffy membuat Bluno roboh dan tak sadarkan diri. Sedangkan di markas CP9, Spandam menyuruh anak buahnya untuk segera mempersiapkan Robin, Franky, dan para agen CP9 untuk berangkat ke gerbang keadilan lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Hal ini dilakukannya mengingat semua kejadian yang terjadi di Enies Lobby, seperti Oimo dan Kasih yang telah membelot ke Sogeking dan para shipwright, ruang peradilan yang sudah dipenuhi oleh kru Franky, dan kru topi jerami yang kini sedang menuju atap untuk menyelamatkan Robin. Tetapi sebelum Spandam berangkat, Spandam mendengar Luffy berteriak memanggil Robin. Spandam berlari ke kantornya dan melihat Luffy tengah berdiri di atas atap gedung peradilan dengan Bluno tersungkur di dekatnya. Spandam lalu menyuruh anak buahnya untuk memanggil semua agen CP9 agar segera berkumpul di kantornya. Pada saat yang sama, Franky memperbesar bokongnya dan lalu menembakkan jurus kup debu, membuat dirinya dan Robin terlempar ke balkon. Di balkon, Robin lalu menegur Luffy, meminta Luffy dan yang lainnya untuk segera kembali, karena ia tidak ingin diselamatkan dan memilih untuk mati. Perkataan Robin itu dibarengi dengan kemunculan para anggota CP9 di balkon. Sementara itu, di gerbang peradilan, Oimo dan Kashi akhirnya muncul membantu Yokozuna dan kru Franky. Kembali ke atas atap, Luffy berkata kepada Robin, dikarenakan mereka sudah datang ke Enies Lobby, maka mereka harus menyelamatkan Robin. Dan jika setelah itu Robin masih tetap ingin mati, maka katakan itu saat Robin berada di samping mereka. Bersamaan dengan itu, satu persatu kru topi jerami tiba di atas atap, dimulai dari Nami dan Chopper, diikuti oleh Zoro, lalu Sanji, dan terakhir Sogeking. Mereka semua kemudian berjalan ke arah Luffy, dan berkumpul bersama, berhadapan langsung dengan Robin dan para agen CP9. Spandam memperlihatkan Buster Call Denden Mushi kepada kru topi jerami, dan mengancam bahwa hanya dengan menekan satu tombol, dia dapat menghancurkan mereka. Melihat Denden Mushi emas itu, Robin memohon kepada Spandam agar tidak menggunakannya, mengatakan bahwa Buster Call akan menghancurkan Enies Lobby dengan mendatangkan 5 wakil admiral dan 10 kapal perang marinir, seperti yang terjadi di Ohara. Kilas balik 20 tahun lalu di Ohara, terlihat Robin kecil diganggu oleh anak-anak lain. Robin lalu membalas mereka dengan kemampuannya. Malam harinya Robin menuju ke sebuah rumah pohon, yang ternyata adalah sebuah perpustakaan besar berusia 5.000 tahun, yang menyimpan semua buku sejarah dunia. Di sana Robin mendapatkan kejutan, kalau dia telah berhasil menjadi arkeolog. Saat Robin berkata bahwa ia ingin mempelajari tentang Void Century dan membaca poneglyph, Profesor Clover melarangnya. Keesokannya, Robin bertemu seorang raksasa yang terdampar di pantai. Raksasa itu bernama Jaguar di Sol. Hubungan Robin dan Sol dengan cepat menjadi akrab. 3 hari kemudian, saat Sol mengetahui bahwa Robin sebatang kara, Sol mengajarkan Robin untuk tertawa walaupun tengah bersedih. Hari berikutnya, sesosok wanita misterius muncul di Ohara.
Paginya Robin bercerita kepada Sol tentang ibunya. Sol terkejut saat mengetahui Robin adalah anak Nico Olvia. Mengetahui ia berada di O'Hara, Sol menyuruh Robin untuk memberitahu para scholar agar melarikan diri, karena marinir akan datang ke O'Hara dan menghabisi mereka. Sementara itu, wanita misterius itu ternyata adalah Nico Olvia. Dan sama seperti Sol, ia juga memperingati para scholar untuk pergi. Saat para scholar menolak, Olvia mengambil senjata dan pergi. Di jalan, Olvia berpapasan dengan Robin. Namun kedua orang itu tidak saling mengenali satu dan yang lainnya. Tidak lama setelah Robin tiba di rumah pohon, para agen pemerintah masuk ke sana dan mulai menangkap para scholar. Sedangkan di hutan, Olvia terlihat menodongkan senjatanya kepada Spandin, seorang petinggi marinir. Namun Spandin segera memerintahkan agennya untuk menangkap Olvia. Di lain tempat, Sol melihat 10 kapal perang marinir sudah berkumpul di perairan O'Hara. Pada saat yang sama, Spandin membawa Olvia ke para scholar dan Robin yang telah dikumpulkan di atrium. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di rumah pohon, dan seorang agen menghubungi Spandin, mengatakan mereka menemukan poneglyph di rumah pohon. Sementara Sol terlihat berjalan ke kota mencari Robin. Di atrium pulau, Profesor Clover mengungkapkan pendapat dan hipotesisnya tentang Void Century kepada Gorosei. Namun, ketika Profesor Clover berniat membuka rahasia World Government, Gorosei menyuruh Spandin untuk membunuhnya dan mengaktifkan Buster Call. Spandin kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mundur sambil membawa Olvia bersamanya. Namun sebelum Olvia pergi, Robin bertanya kepada Olvia, apakah ia ibunya? Awalnya Olvia menyangkalnya, akan tetapi Robin terus mendesaknya, bahkan sampai mengungkapkan bahwa ia dapat membaca poneglyph. Spandin terkejut mendengar perkataan Robin, namun melihat marinir mulai menembaki O'Hara, Spandin segera melarikan diri. Robin lalu menghampiri Olvia, dan mereka berdua akhirnya menangis dalam pelukan masing-masing. Tiba-tiba Sol muncul di hadapan mereka. Olvia lalu menyuruh Sol untuk membawa Robin pergi. Dan sebagai pesan terakhirnya, Olvia meminta Robin agar terus hidup. Di dalam hutan saat Sol membawa Robin, seorang marinir melihat Sol dan melaporkannya kepada Aokiji bahwa wakil Admiral Sol berada di O'Hara. Ternyata Sol adalah marinir yang menangkap Olvia. Namun Sol jugalah yang membebaskannya, menyebabkan Sol menjadi deserter marinir. Aokiji muncul di hadapan Sol untuk menghentikannya membawa Robin pergi dari O'Hara. Tiba-tiba kapal evakuasi meledak diserang oleh Sakazuki, membuat Aokiji terkejut. Sol lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Robin melarikan diri. Namun dengan cepat Aokiji menangkap Sol dengan jurus esnya. Sol kemudian menyuruh Robin untuk pergi meninggalkannya dan mencari teman yang akan melindunginya. Di pantai, Aokiji terlihat menunggu Robin. Ia lalu membiarkan Robin pergi, namun ia berkata jika Robin melakukan kejahatan, maka ia akan menangkapnya. Sementara itu, beberapa hari setelah tragedi O'Hara, para marinir memberikan Robin bounty senilai 79 juta berry. Akibat bounty sebesar itu, kehidupan Robin dipenuhi dengan pelarian dan pengkhianatan. Kembali ke masa kini, Robin berkata kepada kru topi jerami bahwa ia lebih baik mati daripada melihat mereka mengkhianatinya. Mendengar perkataan Robin itu, Luffy menyuruh Sogeking untuk menembak bendera World Government dengan peluru burung apinya. Melihat apa yang telah dilakukan Luffy untuknya, Robin teringat akan pesan Sol dan Olvia. Robin akhirnya berteriak kepada krunya, mengatakan bahwa ia ingin hidup. Setelah mendengar pernyataan Robin untuk tetap hidup dan keinginannya untuk kembali ke kru topi jerami, Luffy dan yang lainnya bertekad untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Mozu dan Kiwi akhirnya berhasil mengaktifkan jembatan. Saat jembatan mulai terbuka, Baskerville menyuruh anak buahnya untuk meledakkannya. Ketika Spandam berniat untuk membawa Robin dan Franky ke Menara Keadilan, Franky berdiri di hadapannya sambil memegang arsip asli Pluton. Meyakini kru topi jerami dapat menyelamatkan Robin, Franky lalu membakar arsip Pluton, sehingga Spandam tidak lagi dapat membangkitkan senjata kuno. Franky lalu menghadap Luffy dan berjanji akan membantu mereka. Pada saat yang sama, Franky terharu ketika melihat krunya datang untuk menyelamatkannya. Namun ketika perhatian Franky teralihkan, Spandam mendorongnya hingga ia terjatuh ke jurang. Sementara itu, Nami tiba-tiba mendapat telepon dari Kokoro yang menyuruh mereka untuk melompat ke jurang. Luffy lalu mendengar peluit kereta. Menyadari maksud Kokoro, ia langsung meregangkan lengannya untuk merangkul semua krunya dan melompat ke jurang. Tidak lama kemudian, Rocketman muncul dan menabrak mereka semua, membawa mereka menyeberangi jurang menuju markas CP9. Rocketman terus meluncur dan menabrak Menara Keadilan. Melihat kru topi jerami telah memasuki menara,
Spandam lalu menyuruh agen CP9 yang lain untuk menghabisi topi jerami. Sambil membawa Robin menuju gerbang keadilan, Spandam juga menyuruh Lucci untuk mengawalnya dan memanggil Fang Fit, seekor pedang yang memakan buah iblis Elephant Nomi. Di tempat pendaratan, kru topi jerami bertemu dengan Fukuro sambil menunjukkan sebuah kunci kepada kru topi jerami. Tanpa sengaja Fukuro menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan Robin, mereka harus mengalahkan agen CP9 yang lain karena kunci borgol batu laut Robin dipegang oleh salah satu agen. Mendengar itu, Luffy langsung menyerang Fukuro. Namun Fukuro berhasil menghindarinya dan melarikan diri. Ketika Chimney dan Gonbe menyemangati kru topi jerami yang mengejar Fukuro, mereka terjebak ke dalam perangkap. Ternyata Chimney dan Gonbe menemukan jalan rahasia. Di sana mereka mendengar suara Spandam dan mengikutinya. Chimney kemudian melihat Spandam sedang membuka sebuah pintu besar. Sementara itu, Franky yang sedang mencari Kola bertemu kembali dengan Fukuro. Sedangkan Nami dihadang oleh Kumadori. Sanji memasuki kamar Khalifah. Sogeking menemukan Jabra dan Zoro berhadapan dengan Kaku. Zoro meminta Kaku untuk memberikan kunci borgol kepadanya. Namun Kaku langsung menyerang Zoro dengan Tempest Kick-nya yang ditangkis oleh Zoro. Mereka berdua akhirnya bertempur beradu ketangkasan berpedang mereka. Sampai akhirnya Kaku mengeluarkan ratusan Tempest Kick-nya ke arah Zoro. Namun lagi-lagi, Zoro dapat menakisnya. Akhirnya, di hadapan Zoro, Kaku bertransformasi menjadi sesuatu yang besar. Sementara itu, Sogeking dengan berhati-hati mendekati kunci borgol yang terletak di depan Jabra yang sedang tertidur. Ketika Sogeking berencana mengambil kunci tersebut, Jabra terbangun dan langsung meninjunya. Saat Jabra menggunakan buah iblisnya, Inu Nomi model Wolf, tiba-tiba atap di ruangan itu roboh dan terlihat Zoro dan seekor jerapah jatuh ke bawah. Ternyata buah iblis Kaku adalah Ushi Nomi model jiraf. Pada saat yang sama, Sogeking menemukan sepasang borgol batu laut. Marah karena terus diolok-olok, Kaku bertransformasi lagi. Namun transformasi keduanya ini semakin membuat ia ditertawakan. Bahkan karena melihat kekonyolan Kaku, Usopp menjadi salah sasaran saat menembakkan borgolnya, sehingga mengenai Zoro. Kaku akhirnya menggunakan Tempest Kick Sky Slicer-nya, jurus yang dapat memotong menara keadilan. Ketika Zoro hendak menyerang Kaku, ia terkejut melihat lengannya terborgol bersama Sogeking. Hal ini dikarenakan Sogeking yang panik melihat serangan Kaku. Melihat tingkah Zoro dan Sogeking, Kaku dan Jabra ingin membukakan borgol mereka agar pertarungan menjadi adil. Namun kunci mereka tidak cocok. Mereka akhirnya bertransformasi dan bersiap menyerang Zoro dan Sogeking. Saat Chopper muncul di tempat mereka, Zoro dan Sogeking meminta Chopper untuk mencari kunci nomor 2, sehingga borgol di lengan mereka dapat terlepas. Sementara itu, Luffy tengah mendayung sebuah perahu menuju gerbang keadilan. Berpikir Robin telah dibawa ke sana. Pada saat yang sama, Chimney dan Gonbe menemukan jalan rahasia lain yang ternyata menuju ke tempat Luffy berada, di mana mereka melihat Luffy yang tenggelam. Sedangkan Khalifah mulai menyerang Sanji. Namun Sanji menolak untuk memukulnya karena Khalifah adalah seorang wanita. Di tempat lain, Nami ditangkap oleh Kumadori. Saat Nami hendak dibunuh Kumadori, Chopper datang dan menolongnya. Dengan Nami berhasil mencuri kunci nomor 3 milik Kumadori, mereka pergi meninggalkannya. Tiba-tiba, Sanji jatuh dengan tubuh yang menyerupai boneka. Mengetahui lawan Sanji adalah Khalifah, Nami langsung menantangnya. Kumadori muncul ketika Nami akan menemui Khalifah. Namun Chopper menyuruh Nami untuk pergi dan meninggalkan Kumadori kepadanya. Di lain tempat, setelah Chimney menyelamatkan Luffy yang hampir tenggelam, Luffy berniat untuk melemparkan dirinya ke gerbang keadilan. Namun Chimney memberitahunya bahwa ia menemukan jalan rahasia menuju ke sana. Bersama Chimney dan Gonbe, Luffy mulai menyusuri jalan rahasia tersebut, sampai akhirnya ia menemukan sebuah pintu besar dengan simbol World Government. Dengan kemampuan Gear 3-nya, Luffy menghancurkan pintu itu. Namun dampaknya tubuh Luffy menjadi mengecil. Sementara itu, Franky dan Fukuro saling mengadu kekuatan tinju mereka. Dan tanpa sengaja mereka menghancurkan tembok yang berada di dekatnya, memperlihatkan ruangan dapur dengan sebuah lemari es yang besar. Beberapa saat kemudian, Chopper dan Kumadori ikut masuk ke sana. Saat Kumadori hendak menyerang Chopper, beruntung Chopper dapat menjebak Kumadori, mendorongnya masuk ke dalam lemari es tersebut. Namun tindakannya itu membuat marah Franky, yang menginginkan cola dari dalam lemari es itu. Chopper dengan cepat lalu mengambil cola dan melemparkannya ke Franky. Setelah mendapatkan cola tersebut, Franky dapat dengan mudah meninju Fukuro, membuatnya terlempar keluar menara keadilan. Saat Chopper memberitahu Franky tentang keadaan Zoro dan Sogeking, Fukuro bangkit dan berniat menyerang Franky.
Namun Franky dengan destroyer cannonnya mulai menembaki Fukuro, akan tetapi Fukuro berhasil mendorong Franky jatuh ke laut. Franky lalu terbawa arus menuju ke air terjun, sedangkan Kumadori berhasil keluar dari lemari es. Franky kemudian menggunakan jurus Strong Right-nya ke arah Fukuro. Serangan itu berhasil menangkap kaki Fukuro, membuat Fukuro tertarik ke air terjun oleh Franky. Sementara itu, Zoro dan Sogeking terus dikejar oleh Kaku dan Jabra. Namun, ketika Kaku melemparkan Tempest Kick-nya ke arah Zoro dan Sogeking, Jabra mengira Kaku dengan sengaja berusaha menyerangnya. Sehingga akhirnya mereka berdua terlibat dalam perdebatan. Melihat itu, Sogeking mengajak Zoro untuk segera mencari Chopper. Namun Zoro menolaknya karena ia memiliki ide brilian lain. Dalam posisi siap tempur, Zoro memanggil Kaku dan Jabra dengan Sogeking yang telah menjadi salah satu pedangnya. Kembali ke Franky yang kini telah menggunakan transformasi sentornya untuk mengunci Fukuro yang telah membawanya ke langit di atas daratan, yang kemudian menembakkan Coup Defense-nya ke arah Fukuro, sehingga mengalahkan Fukuro yang terlempar jatuh ke tanah. Zoro mulai menyerang Jabra dan Kaku, namun karena Sogeking tidak bisa diam, serangan Zoro menjadi tidak mematikan. Sementara itu, Chopper mulai berhadapan dengan Kumadori. Awalnya Kumadori mencoba menangkap Chopper dengan rambutnya. Namun setelah gagal, Kumadori menggunakan Lion Kebab yang membuat tongkatnya berapi dan membakar semua yang disentuhnya. Chopper lalu memakan Rumble Ball keduanya. Namun karena jeda yang terlalu cepat dari Rumble Ball pertamanya, Chopper menjadi tidak dapat mengatur transformasinya. Akibatnya Kumadori berhasil menyerang Chopper dengan tongkat apinya. Kumadori lalu mengubah rambutnya menjadi berbentuk jari, lalu menyerang Chopper dengan finger pistolnya. Walaupun Chopper mencoba menyerang Kumadori dengan Cloven Rodeo Blizzard, yang merupakan serangan terkuatnya, Kumadori dapat menahannya dengan Iron Body Strength miliknya. Kumadori kemudian menangkap Chopper dengan rambutnya. Beruntung Chopper dapat melepaskan diri dengan kembali ke wujud kecilnya saat Kumadori hendak menghabisinya. Dalam keadaan terdesak, akhirnya untuk ketiga kalinya Chopper memakan Rumble Ball-nya, yang mana mengakibatkan Chopper bertransformasi menjadi monster rusa kutub raksasa. Kumadori mencoba menyerang Chopper, akan tetapi serangan Kumadori tersebut tidak ada artinya. Sedangkan Franky akhirnya berhasil menemukan kunci nomor 4 milik Fukuro. Di kamar Khalifa, Nami terlihat telah tergeletak di atas busa dan tak berdaya, dengan Khalifa sedang membasuh tubuhnya. Saat Khalifa sedang memakai baju, kekuatan Nami perlahan-lahan kembali, dan Nami segera menyerang Khalifa yang berhasil menghindarinya. Akan tetapi Nami telah berhasil membuat sebuah awan hitam. Nami kemudian menembakkan bola petir ke awan tersebut, membuat sebuah petir menyambar ke Khalifa. Tetapi Khalifa masih dapat melindungi dirinya dengan pelindung sabun. Melihat itu, Nami akhirnya mengetahui cara kerja buah iblis Khalifa. Sayangnya Khalifa langsung menyerangnya dengan tembakan busa. Dan saat Nami lengah, Khalifa dengan cepat menyentuh kaki Nami dan menjadikannya licin dan mengkilap, seperti Sanji. Di balkon, Franky terkejut melihat Chopper yang telah berubah menjadi monster. Setelah melemparkan Kumadori, Chopper langsung menyerang Franky dan memanjat menara keadilan. Sementara itu, Luffy meneriakkan nama Robin. Teriakan Luffy itu terdengar oleh Robin, Lucci, dan Spandam. Dan ketika Luffy tiba di sebuah ruangan, terlihat Lucci telah menunggunya di sana. Lucci mengagumi Luffy yang dapat mencapai Enies Lobby sendirian. Namun Luffy menampiknya, mengatakan bahwa ia datang bersama krunya untuk menjemput Robin pulang. Zoro dan Sogeking terus diserang oleh Kaku dan Jabra. Akan tetapi semua serangan mereka dapat ditangkis dan dihindari oleh Zoro. Di tempat lain, Nami masih kesulitan untuk berdiri. Setelah Khalifa mengubah kakinya menjadi licin dan mengkilap, seperti layaknya sabun. Selain itu, setelah jatuh ke lantai bawah, akibat menghindari serangan Chopper, Franky kembali mencari cara untuk menolong kru Luffy. Sedangkan Sanji masih belum pulih dari efek buah iblis Khalifa. Di gerbang gedung peradilan, Oimo, Kashi, para shipwright dan kru Franky berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh para marinir. Sementara itu, Spandam secara tidak sengaja mengaktifkan Buster Call. Robin yang terkejut meminta Spandam membatalkannya. Namun Spandam menolaknya, mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan semua orang termasuk para marinir. Menyadari bahwa obrolan mereka terhubung ke seluruh pulau, Robin lalu menyuruh semua orang untuk meninggalkan Enies Lobby. Melihat itu, Spandam memukul Robin karena menyuruh marinir pergi, sedangkan Luffy dan Lucci memulai pertarungan mereka. Chimney bertemu dengan Kokoro. Ia lalu menceritakan kepada Kokoro tentang jalan rahasia yang ditemukannya. Sementara itu, Zoro mempunyai ide brilian lain. Ia kemudian mengangkat lengannya yang terborgol dengan Sogeking,
mengatakan kepada Kaku dan Jabra bahwa pedang hidungnya alias Sogeking mampu mengalahkan mereka berdua. Ternyata, ide Zoro adalah menjadikan Sogeking sebagai umpan kedua lawannya itu. Sedangkan pada saat yang sama, Kalifa menyerang Nami dengan Golden Bubble-nya, menjadikan tubuh Nami seperti Sanji. Ketika Kalifa akan menghabisi Nami, Chopper muncul di hadapan mereka berdua. Tidak mengenali Nami, Chopper langsung mengangkat bak mandi Kalifa dan melemparkannya keluar ke arah Sanji yang masih tidak berdaya. Chopper lalu pergi, tidak memperdulikan Nami dan Kalifa. Masih terkejut melihat Chopper, Nami tiba-tiba diserang oleh Kalifa. Beruntung Nami dapat menghindar, karena kakinya telah kembali normal, akibat terkena air dari bak mandi Kalifa. Mengetahui rahasia jurus Kalifa, Nami segera mengeluarkan Rain Tempo-nya, menyebabkan hujan di seluruh ruangan, sehingga tubuhnya kembali seperti semula. Nami lalu menggunakan Mirage Tempo Fata Morgana, dan mengkopi dirinya menjadi 5, membuat Kalifa kebingungan. Kalifa menganggap remeh jurus Nami setelah mengetahui itu hanya ilusi, lupa bahwa ada satu yang bukan ilusi, sehingga menyebabkan Kalifa terkena serangan Thunderbolt dari Nami yang asli. Nami kembali membuat awan hitam, namun Kalifa menggunakan ombak busanya untuk menyerang Nami. Akibat dapat melenyapkan ilusi Nami, Kalifa menjadi lengah saat Nami mengeluarkan tombak listrik dari awan hitamnya untuk menusuk Kalifa. Pada saat yang sama, Luffy dan Lucci terus bertarung, namun semua serangan Luffy masih dapat ditangkis oleh Lucci. Bahkan Lucci dapat berbalik menyerang Luffy. Beberapa saat kemudian, Franky akhirnya bertemu dengan Nami, dan kagum melihat Nami berhasil mengalahkan Kalifa. Sementara itu, ketika Zoro dan Sogeking akhirnya terpojokkan, Chopper muncul di belakang mereka. Kaku dan Jabra lalu hendak menyerang Chopper. Namun Zoro akhirnya menggunakan jurus pedang hidungnya untuk menghadang mereka. Beruntung Nami dan Franky muncul, Franky lalu menembakkan Coup de Vent ke arah Chopper, mendorongnya agar jatuh ke laut untuk mengembalikan wujud aslinya. Tidak lama kemudian, Kaku dan Jabra mendengar suara borgol yang terlepas dan melihat Zoro, Sogeking dan Nami yang telah berdiri di hadapan mereka. Franky akhirnya berhasil mengembalikan Chopper ke wujud aslinya. Ia kemudian bertemu dengan Chimney dan Gonbe yang memberitahunya tentang jalan rahasia. Franky lalu menitipkan Chopper kepada Kokoro agar dia dapat kembali menuju Menara Keadilan untuk membantu kru topi jerami. Di tempat lain, Pauli ternyata mengikat dirinya sendiri sehingga membohongi para marinir. Pada saat yang sama, Luffy masih belum dapat menyelamatkan Robin dikarenakan ia harus menghadapi Lucci yang mampu menandinginya. Sementara itu, Zoro menyerang Kaku saat melihat Kaku akan menyerang Nami dan Sogeking. Namun Kaku sendiri bukanlah lawan yang mudah. Sedangkan Jabra tiba-tiba melemparkan kunci borgol ke bawah kaki Sogeking. Pada saat Sogeking hendak mengambilnya, Jabra langsung menyerangnya. Jabra kemudian mengangkat Sogeking dan berencana untuk membunuhnya. Beruntung niatnya itu dapat digagalkan oleh Sanji yang telah kembali normal. Ternyata hal itu dikarenakan Sanji terkena cipratan air dari bak mandi Kalifa yang dilemparkan oleh Chopper. Sanji kemudian menyuruh Sogeking dan Nami untuk pergi, karena hanya Sogeking yang mampu menyelamatkan Robin. Zoro yang melihat Sogeking dan Nami sudah aman karena Sanji sudah tiba, bersiap memulai duelnya dengan Kaku. Nami menarik keluar Sogeking yang masih memikirkan ucapan Sanji, dan Sanji dengan cepat menangkis serangan Jabra. Namun Sanji terlempar keluar ruangan. Sogeking akhirnya paham maksud ucapan Sanji, dan ketika Jabra hendak mengejar mereka, Sanji muncul dan menendangnya. Tiba-tiba Jabra melemparkan kuncinya ke Sanji, bercerita bahwa ia dan Robin adalah kakak adik yang terpisah karena Robin diculik, dan sekarang ia meminta Sanji untuk menyelamatkan Robin. Saat Sanji hendak mengambil kunci tersebut, Jabra langsung menyerangnya. Namun Sanji yang tidak termakan oleh kebohongan Jabra, menendangnya hingga ia tersangkut di langit-langit. Setelah bebas, Jabra melihat Sanji telah memiliki kuncinya. Jabra kemudian menyerang Sanji menggunakan jurus andalannya, membuat Sanji terlempar ke tembok seberang. Akan tetapi, Sanji lalu bangkit dan berputar, menciptakan api yang menyelimuti kakinya. Menamakan jurusnya ini Diable Jambe. Sanji kemudian menendang Jabra dengan kaki apinya, melemparkan Jabra ke seberang ruangan. Saat Sanji hendak menghabisi Jabra, serigala itu menyerang Sanji dengan moonwalk dan finger pistolnya. Ternyata itu adalah taktik Sanji untuk mengunci Jabra. Dan dengan jurus flambage-nya, Sanji mengirim Jabra ke lantai bawah dan mengalahkannya. Setelah mengalahkan Jabra, Sanji lanjut mencari Robin dengan mengikuti pesan dari Chimney. Sedangkan Spandam dan Robin telah mencapai jembatan kecemasan, di mana Robin melihat gerbang keadilan telah terbuka. Pada saat yang sama, Franky akhirnya tiba di tempat Luffy berduel
Luffy lalu menyuruh Franky untuk pergi menyelamatkan Robin. Sementara itu, Zoro memakai bandananya dan menggunakan One Sword style-nya untuk menyerang Kaku. Namun serangannya masih belum dapat menembus Iron Body-nya. Zoro lalu memperbesar ototnya laksana gorila. Dan dengan Three Sword style-nya, ia kembali menyerang Kaku. Dan kali ini ia berhasil melemparkan Kaku ke tembok seberang, membuat menara keadilan bergetar. Kaku lalu membalas serangan Zoro dengan Giraffe Cannon-nya, memakai leher panjangnya untuk menyerang Zoro terus-menerus. Zoro kemudian membalasnya dengan serangan Dragon Twister, namun serangan itu meninggalkan lubang di langit-langit, yang langsung dimanfaatkan oleh Kaku untuk mengambil pedangnya yang berada di ruangannya. Kaku muncul dan langsung menyerang Zoro, kali ini dengan memakai pedangnya. Setelah terus-menerus menangkis serangan Kaku yang datang, Zoro menghentikannya dengan memakai kekuatannya dan berkata bahwa dialah pendekar pedang terbaik di antara mereka berdua. Meskipun Kaku memakai jurus Paper Art-nya, serangan Leopard Spinner Zoro tetap dapat melukainya. Kaku lalu menembakkan Tempest Kick-nya yang dengan mudah ditangkis oleh Zoro. Namun itu hanyalah decoy dari serangan Kilimanjaro Kaku yang menghajar Zoro tepat di dadanya. Kaku kemudian bersiap untuk menghabisi Zoro dengan Slicer Kick-nya. Namun, Zoro tiba-tiba menggunakan Nine Sword Style dengan Fighting Stance Asura, yakni pos Dewa Iblis berkepala 3 dan bertangan 6. Zoro dengan mudah menghancurkan Slicer Kick Kaku. Ia lalu menggunakan Asura Silver Mist-nya dan berhasil mengalahkan Kaku, yang kemudian memberikan kunci yang dipegangnya kepada Zoro. Sementara itu, melihat simbol gerbang keadilan di hadapannya, Robin mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi Spandam berhasil menangkapnya. Namun keinginan Robin untuk tetap hidup membuatnya bertahan dengan menggigit tepi jembatan kecemasan. Pada saat yang sama, Lucci berhasil mengejar Franky yang sedang berlari ke pintu yang dijaganya. Saat Lucci hendak menyerang Franky, serangan Jet Pistol Luffy berhasil melemparkan Lucci. Dengan Gear 2 yang telah aktif, Luffy kembali menyerang Lucci yang telah bertransformasi. Dengan Lucci tidak lagi menghalangi, Franky akhirnya berhasil menuju ke tempat Robin berada. Gerbang keadilan telah terbuka sepenuhnya, dan sebuah kapal marinir berlabuh di sana untuk mengantar Spandam dan Robin menuju markas marinir. Sambil menyeret Robin, Spandam mengejek Robin dan memberitahunya bahwa ayahnya lah yang telah memerintahkan Buster Call di Ohara. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan, dan Franky terlempar ke laut. Melihat itu, Spandam panik dan segera berlari ke arah gerbang keadilan. Saat Spandam hendak menginjakan kakinya melewati simbol keadilan, ia terkena sebuah peluru yang ditembakkan oleh Sogeking yang berada di atas menara keadilan. Melihat para marinir ditembaki, Robin mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun Spandam memerintahkan para marinir untuk menembak Robin. Beruntung Franky datang dan melindungi Robin dari tembakan marinir. Melalui Denden Mushi yang diberikan oleh Nami, Sogeking menyuruh Franky untuk mengambil kunci borgol Robin dari tas merah yang dikirimnya. Setelah terbebas dari borgolnya, Robin langsung memukuli Spandam dengan kemampuan buah iblisnya. Sedangkan Franky menyuruh Zoro, Sanji, dan Sogeking untuk segera bergabung bersamanya. Akan tetapi, saat Sogeking hendak pergi, ia mendengar sebuah suara misterius yang diikuti oleh suara ledakan. Sebuah peluru meriam dari kapal marinir ditembakkan untuk menghancurkan pagar Enies Lobby. Hal ini terjadi karena arus putar laut telah berhenti akibat pintu gerbang sudah terbuka, sehingga kapal marinir dapat mendekati Enies Lobby. Tidak lama kemudian, sebuah peluru meriam kembali ditembakkan. Kali ini mengenai menara keadilan tempat Sogeking berada. Beruntung Sogeking berhasil melarikan diri sebelum bagian atas menara keadilan hancur. Pada saat yang sama, Luffy terus bertarung dengan Lucci, di mana semua serangan Luffy berhasil mengenai Lucci. Lucci akhirnya mengerti bahwa Gear 2 Luffy adalah doping darah, yakni proses memompa aliran darah dengan cepat, sehingga membuat Luffy menjadi lebih cepat dan kuat. Namun tindakan tersebut dapat mempersingkat masa hidup Luffy. Lucci lalu menghancurkan tembok di ruangan itu, membuat air laut masuk dan terus mengalir ke jalan rahasia, di mana seluruh kru topi jerami beserta dengan Kokoro dan Chimney berada di sana. Sedangkan di jembatan kecemasan, Robin, Franky, dan semua yang berada di sana terkejut ketika melihat armada marinir muncul dari balik kabut. Kapal-kapal marinir tersebut lalu mulai menembakkan meriam mereka ke Enies Lobby, yang menandakan Buster Call telah dimulai. Tanpa henti, kapal-kapal marinir terus menembaki Enies Lobby. Menyaksikan semua itu, tubuh Robin bergetar mengingat Ohara. Pada saat yang sama, kru topi jerami yang terbagi atas dua grup terus menyusuri jalan rahasia. Grup Zoro dan Sanji tanpa sengaja menjatuhi Sogeking, yang kemudian mendengar suara misterius kembali sebelum dia sadar
bahwa dia telah ditinggal oleh kedua rekannya itu. Sedangkan grup Nami yang berada di depan grup Zoro tiba-tiba melihat arus air yang besar mendatangi mereka. Tanpa pikir panjang, mereka segera berbalik arah. Sementara itu, Luffy dan Lucci melompat ke tempat yang lebih tinggi dikarenakan area pertempuran mereka yang telah dipenuhi air. Di tempat yang baru, Luffy dan Lucci langsung melanjutkan pertempuran mereka. Namun Luffy yang kini telah kembali ke kondisi normal, tidak dapat menandingi kecepatan dan kekuatan Lucci. Lucci kemudian menggunakan Fire Sting Flying Finger pistolnya untuk menyerang Luffy. Saat Lucci mengira ia telah mengalahkan Luffy, manusia karet itu muncul dan menggunakan Gear 3-nya. Dengan memperbesar lengannya menjadi seperti lengan raksasa, Luffy kemudian meninju Lucci, mendorongnya keluar, bahkan sampai menghancurkan tempat pertempuran mereka. Zoro, Sanji, dan Sogeking melihat grup Nami berlari ke arah mereka diikuti arus air besar. Zoro lalu mencoba menghancurkan tembok di sampingnya, namun arus air dengan cepat membawa mereka. Sementara itu, akibat pukulan Gear 3 Luffy, Lucci terlempar ke salah satu kapal marinir. Tidak mengenali Lucci, para marinir segera menodongkan senjata mereka. Namun kapten mereka memerintahkan mereka untuk menurunkan senjata. Kilas balik 15 tahun yang lalu, sebuah kerajaan berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut. Raja kerajaan tersebut lalu meminta bantuan World Government, yang kemudian mengirimkan Lucci. Saat bertemu para bajak laut, Lucci sengaja menyerahkan diri, membuat dirinya disatukan dengan tahanan yang lain. Di ruang tahanan, Lucci kemudian membunuh semua tahanan. Ketika kapten bajak laut melihat hal itu, ia langsung menyerang Lucci. Namun dengan santai Lucci mendekatinya dan membunuhnya. Kembali ke masa kini, Luffy melemparkan dirinya ke arah Lucci. Di atas kapal marinir, Luffy dan Lucci melanjutkan pertarungan mereka, yang membuat para marinir ketakutan. Seorang kapten lain yang mengetahui keberadaan Luffy di atas salah satu kapal marinir, menyuruh krunya untuk menghancurkan kapal marinir tersebut. Karena waktu Gear 3 telah habis dan tembakan kapal marinir, Luffy terpental kembali ke Menara Keadilan dengan tubuh yang telah mengecil. Sementara itu, Spandam mencoba membujuk Franky untuk menyerahkan Robin kepadanya. Namun Franky malah meninjunya dengan tangan besinya. Spandam lalu mencoba membunuh Robin dengan Fang Frit. Namun serangan itu ditahan oleh Franky dan mengancam Fang Frit untuk kembali ke wujud gajahnya. Terinspirasi oleh kru topi jerami, Franky kemudian membawa Fang Frit dan menghantam Spandam dengannya sebagai balasan untuk Tom. Robin yang menyaksikan Franky akhirnya bangkit dari traumanya dan bersiap untuk bertempur kembali. Di tempat lain, para kawan kru topi jerami telah ditunggu oleh puluhan meriam marinir saat mereka mencapai gerbang utama Enies Lobby. Kembali ke Luffy yang kini telah ditangkap oleh Lucci karena tubuhnya yang mungil. Namun ketika Lucci akan menyerangnya, Lucci merasakan sakit akibat serangan Gear 3 Luffy sebelumnya. Hal itu memberikan waktu bagi Luffy untuk kembali ke tubuh normalnya dan membebaskan diri. Sedangkan di jalan rahasia, semua kru topi jerami yang kini tengah terbawa arus berhasil diselamatkan oleh seorang putri duyung. Yang mana putri duyung tersebut adalah Kokoro. Robin dan Franky berhasil membajak kapal escort marinir. Namun kemudian, mereka merasakan sesuatu mendatangi mereka dari dalam laut. Yang ternyata adalah Kokoro yang membawa kru topi jerami. Setelah siuman, kru topi jerami terkejut dan sedikit kecewa saat mengetahui Kokoro adalah putri duyung. Selain itu, kru topi jerami juga lega saat mereka melihat Robin yang kini sudah bersama-sama dengan mereka lagi. Tidak lama kemudian, Zoro yang diikuti oleh Sogeking berjalan menuju jembatan kecemasan, mengkhawatirkan Luffy yang masih bertarung dengan Lucci. Franky dan Sanji lalu mengikuti Zoro. Di sana Franky memberitahu Zoro bahwa marinir tidak menghancurkan jembatan kecemasan karena ada Robin. Mendengar itu, Zoro menyadari bahwa marinir akan menyerang mereka untuk menangkap Robin kembali. Di gerbang utama Enies Lobby, para marinir mulai menembakkan meriam mereka ke arah kawan-kawan kru topi jerami. Tidak lama kemudian, sebuah pengumuman berkumandang di Enies Lobby memberitakan bahwa para marinir telah berhasil mengeliminasi para perusuh yang tidak lain adalah kawan-kawan kru topi jerami. Mendengar pengumuman itu, Franky lalu meneriakkan dan menyemangati Luffy, yang kini telah mengaktifkan kembali Gear 2-nya. Setelah mengaktifkan Gear 2-nya, Luffy segera menyerang Lucci. Ketika serangan mereka saling beradu, Luffy berhasil memukul Lucci dan dilanjutkan dengan Twin Jet pistolnya yang membuat Lucci terpental. Saat Luffy berniat menghabisi Lucci, sang leopard itu mengeluarkan teknik rahasianya, Six King Gun. Setelah berhasil melukai Luffy, Lucci segera melayangkan Tempest Kick-nya untuk mengeliminasi Luffy.
Akibat serangan Lucci tersebut, marinir jadi mengetahui lokasi Luffy. Mereka lalu memutus akses antara Luffy dan krunya. Selain itu, saat kapal-kapal marinir mulai mengepung kru topi jerami, Sanji tiba-tiba menghilang. Para marinir akhirnya mulai menyerang kru topi jerami. Zoro, Franky, dan Sogeking mulai memakai jurus mereka masing-masing. Zoro dengan jurus pedangnya, Franky dengan tangan robotnya, dan Sogeking dengan peluru dari ketapelnya. Begitu pula dengan Nami dan Robin. Mereka ikut bertarung ketika para marinir mulai mendatangi kapal escort untuk menangkap Robin. Sementara itu, Luffy kembali terkena serangan Six King Gun untuk kedua kalinya. Sempat mencoba untuk bangkit, namun tidak lama kemudian, Luffy roboh. Sogeking yang melihat hal itu, membuka topengnya dan meneriakkan nama Luffy, memperlihatkan identitas aslinya. Usopp terus menyuruh Luffy untuk bangkit. Usopp bahkan menantang Lucci untuk menghadapinya. Saat Luffy menyuruh Usopp untuk diam, Usopp mengatakan bahwa dengan kondisi Luffy sekarang, ia tidak bisa menghentikannya. Usopp lalu memanggil Lucci dengan sebutan anak kucing. Merasa terhina, Lucci berniat menyerangnya, namun Luffy ternyata telah bangkit di belakangnya. Luffy lalu berjanji bahwa ia tidak akan jatuh lagi sebelum berhasil mengalahkan Lucci. Di lain tempat, Sanji menemukan ruang kendali Enies Lobby, sedangkan Zoro berhadapan dengan Shu, seorang pemakan buah iblis Sabi-Sabi no Mi, yang dapat membuat semua yang disentuhnya menjadi berkarat, yang menyebabkan satu pedang Zoro, Yubashiri, menjadi berkarat dan hancur. Shu lalu mencoba membuat tubuh Zoro berkarat. Beruntung Usopp datang menyelamatkan Zoro. Sementara itu, Lucci berhasil menangkap Luffy dengan ekornya, menyerangnya dengan Six King Gun untuk ketiga kalinya. Namun karena janjinya, Luffy menolak untuk jatuh kembali. Ia bahkan berbalik menyerang Lucci dengan Jet Gatling Gun menggunakan seluruh sisa kekuatannya. Luffy terjatuh setelah berhasil mengalahkan Lucci. Ia lalu berteriak memanggil krunya, mengatakan bahwa mereka akan pulang bersama-sama. Berita kemenangan Luffy membuat kawan kru topi jerami memberitahu keberadaan mereka yang selamat karena bergelantungan di jurang menggunakan tali Pauli. Sementara itu, kru topi jerami yang tengah bertarung terkejut ketika mengetahui bahwa Luffy tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Usopp kembali menyemangati Luffy, mengatakan mereka telah menang dan sekarang saatnya untuk pulang. Saat Nami menyuruh kru ke kapal escort untuk menjemput Luffy, para marinir meledakkan kapal tersebut. Dengan Chopper dan yang lainnya masih berada di sana. Beruntung, Sanji muncul dengan membawa Chopper dan yang lainnya. Mereka lalu berlari ke kolom kedua untuk menghindari tembakan marinir. Berhasil memojokkan kru topi jerami di kolom kedua. Para marinir kemudian berniat meledakkan kolom pertama, di mana Luffy berada. Usopp lalu kembali mendengar suara misterius. Namun kali ini suara itu juga terdengar oleh semua kru topi jerami yang lain. Dan kali ini, suara itu menyuruh mereka semua untuk terjun ke laut. Saat marinir hendak menembak Luffy, Robin menggunakan kemampuannya untuk melemparkan Luffy ke laut, yang kemudian diikuti oleh seluruh kru topi jerami. Ternyata kedatangan mereka telah ditunggu oleh salah satu kru mereka yang lain, yakni Going Merry. Sanji naik ke permukaan dan melihat tali penolong dilemparkan dari atas Merry, namun saat Sanji naik ke atas dek, ia tidak menemukan siapa-siapa. Ketika semua orang bergembira karena telah diselamatkan Merry, Robin mengucapkan terima kasihnya kepada Luffy dan semua yang sudah menolongnya. Akan tetapi, kapal marinir mulai bersiap menembak Merry yang sudah terkepung. Beruntung pusaran air laut tiba-tiba muncul, membuat peluru marinir meleset dan mengenai kapal marinir lain. Ternyata, hal itu dikarenakan Sanji yang telah menutup pintu gerbang keadilan. Kru topi jerami mulai bertarung, mempertahankan Merry dari serangan meriam marinir. Sedangkan Robin menggunakan kemampuannya untuk mengunci Spandam dan mematahkan tulang punggungnya. Nami akhirnya menemukan jalan keluar. Ia kemudian menyuruh Chopper mengarahkan Merry ke arah barat, lalu meminta Franky memakai Coup de Vent-nya untuk melemparkan Merry keluar dari radius tembakan meriam marinir. Sementara itu, para kawan kru topi jerami memulai perjalanan mereka kembali ke Water 7 dengan menggunakan Puffing Tom. Sedangkan para marinir meminta Aokiji agar mengirimkan bala bantuan. Namun Aokiji menolaknya, mengatakan bahwa untuk kali ini, bajak laut topi jerami telah berhasil mengalahkan marinir. Luffy dan Chopper mencari Usopp, yang kini telah kembali menjadi Sogeking. Sedangkan Nami masih penasaran dengan suara yang ia dengar di Enies Lobby. Namun Luffy dengan yakin mengatakan bahwa suara tersebut adalah suara Merry. Tidak lama kemudian, kru topi jerami bertemu dengan kapal Galila. Akan tetapi di hadapan iceberg, Merry tiba-tiba rusak terbelah dua. Luffy kemudian memohon kepada iceberg untuk memperbaiki Merry.
Namun Iceberg menyuruh Luffy untuk merelakan Mary. Iceberg lalu bercerita bahwa ketika kru topi jerami pergi ke Enies Lobby, Mary berbicara kepadanya, memintanya untuk memperbaikinya untuk perjalanan terakhirnya. Mendengar cerita Iceberg, Luffy setuju untuk mengistirahatkan Mary. Dengan ditemani oleh krunya yang berdiri di belakangnya, Luffy akhirnya membakar Mary. Melihat apa yang terjadi di hadapan mereka, semua anggota kru topi jerami tidak kuat menahan kesedihan mereka. Bahkan beberapa dari mereka menangis, mengingat semua kenangan perjalanan mereka bersama Mary. Mary meminta maaf karena tidak dapat menemani kru topi jerami. Namun Luffy berteriak bahwa merekalah penyebab Mary menjadi seperti sekarang. Dengan mengucapkan terima kasih, Mary akhirnya pergi meninggalkan bajak laut topi jerami.